Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, ruang diskusi yang menghadirkan informasi, edukasi, dan cerita di balik penyelenggaraan pemilu yang mungkin selama ini jarang kita lihat secara langsung. Kalau bicara pemilu atau pilkada, tentu yang terbesit di pikiran kita adalah hari di mana kita melakukan pemungutan suara di TPS. Tetapi sebenarnya di balik satu hari itu ada proses yang panjang yang juga melibatkan banyak pihak, perencanaan, edukasi, sosialisasi, dan juga kerja-kerja kolaboratif dari banyak para pemangku kepentingan. Salah satunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih, yaitu sebuah upaya untuk meningkatkan atau membangun kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada episode kali ini, kita akan mengusung tema mengenal lebih dekat divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir. Kita akan bicara mengenai pengalaman pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, strategi menjangkau pemilih pemula, tantangan dalam rekrutmen badan ad hoc, hingga pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan pemilu itu sendiri. Untuk itu, telah hadir bersama kita anggota KPU Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Bapak Ipantri SIPSH. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah hadir di podcast KPU Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir. Baik Bapak, sebenarnya boleh dijelaskan apa saja tugas dari Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM itu sendiri Pak? Tugas Divisi Sosdikli dan Parmas, sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat, itu meliputi menyebarkan informasi pemilu terhadap masyarakat, membentuk persepsi publik yang positif tentang demokrasi dan pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengelola citra serta kepercayaan publik terhadap lembaga KPU terkhususnya yang ada di Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir. Artinya divisi sosialisasi, Parmas, dan SDM ini memiliki peran yang luas dan sangat penting ya Pak dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Termasuk salah satunya tadi Bapak sempat menyinggung soal meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya betul, tugas dari Divisi Sosdikli Parmas itu menyampaikan informasi terhadap masyarakat tentang apa itu tentang pemilu, dan bukan hanya itu saja, kita membentuk persepsi supaya publik itu percaya terhadap lembaga-lembaga kita ini, terusnya KPU yang ada di Kabupaten Pali. Pelaksanaan pemilu dan pilkada ini merupakan proses yang sangat panjang ya Pak, dan tentu saja di dalamnya tidak luput dari hambatan di dalam pelaksanaan itu sendiri. Untuk pemilu dan pilkada di tahun 2024, bisa diceritakan Pak, hambatan apa saja yang Bapak hadapi, serta capaian yang sudah Bapak raih sebagai anggota KPU Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM ini Pak? Salah satu hambatan kita dalam mensosialisasikan tahapan pemilu terhadap warga Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir itu salah satunya kita untuk mensosialisasikannya di tempat-tempat yang blank spot, karena Pali itu sendiri masih banyak terdapat titik-titik yang blank spot. Salah satunya kalau di Penukal Utara itu ada yang namanya Desa Muara Ikan, ada di Kampung 7 Desa Kota Baru. Itu salah satu hambatan, tapi karena kita ini sosialisasi itu bukan hanya melalui media online atau media internal KPU Kabupaten Pali, kita juga datang ke pasar mingguan atau yang sering dikenal dengan bahasa Pali kalangan. Kita juga datang ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan terhadap pemilih pemula. Itu merupakan bentuk langkah konkret kita untuk mensosialisasikan pilkada di Kabupaten Pali. Target tercapainya partisipasi pemilih yang tinggi pada pemilu 2024, yakni pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden, yaitu 87,70%, pemilihan DPD itu 87,58%, pemilihan DPR RI itu
87,53%, pemilihan DPRD dan Pilkada Pali 2024 itu mencapai 80,24%. Itu semua bukan hanya kesuksesan KPU Kabupaten Pali, itu semua berkat dukungan dan semua elemen yang ada di Kabupaten Pali. Memang benar Pak, di wilayah Pali ini masih ada beberapa titik yang masih masuk ke dalam blind spot itu. Salah satunya adalah yang di Desa Semangus itu Pak. Ya betul. Jadi memang kendalanya itu bukan hanya pada saat sosialisasi melalui media online ya, termasuk juga informasi yang kami dapat atau yang sempat kami alami adalah pada saat rekrutmen badan ad hoc, itu pun sempat terkendala beberapa pelamar ini kesulitan untuk mendaftar akibat dari buruknya sinyal itu tadi Pak di wilayah tertentu. Bicara mengenai sosialisasi, mana saja Pak yang menjadi fokus segmentasi sasaran sosialisasi Bapak selama tahapan pemilu maupun pilkada tahun 2024? Ya, kalau berbicara tentang sosialisasi pemilu ataupun pilkada itu sebenarnya itu umum. Semuanya kita harus dijangkau dan semuanya kita harus disosialisasikan. Tapi kemarin kita mensosialisasikannya, kita datang ke sekolah-sekolah, kita datang pasar mingguan yang ada di Pali, kita datang ke pasar impres yang ada di Pendopo, dan kita memberikan door prize terhadap pertanyaan-pertanyaan warga yang ada di pasar di waktu itu. Dari sekian banyak sosialisasi yang telah Bapak lakukan, basis kelompok mana Pak yang paling menarik ketika Bapak melakukan sosialisasi pada saat tahapan pemilihan di tahun 2024? Yang paling menarik itu sosialisasi itu di salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Tanah Abang. Pada saat itu saya kasih pertanyaan itu tanggal berapa dan hari apa itu untuk pencoblosan itu, dan mereka alhamdulillah nggak mengetahui waktu itu. Nah, itu menandakan bahwa kita perlu evaluasi bersama, bahwa kita perlu sosialisasi itu lebih masif lagi. Karena pemilih pemula di waktu itu nggak mengetahui tanggal berapa dan hari apa waktu pencoblosan. Tadi Bapak menyebutkan soal sosialisasi kepada pemilih pemula. Mungkin bisa diceritakan Pak, ada strategi khusus atau langkah apa yang telah Bapak lakukan untuk berkolaborasi dengan lembaga pendidikan terkait sosialisasi kepada pemilih pemula itu sendiri? Pada saat pemilu kemarin, KPU mendatangi langsung institusi pendidikan SMA ataupun SMK untuk memberikan pendidikan pemilih secara formal dan informal terhadap siswa ataupun siswi. Itu salah satu strategi kemarin. Dan langkah-langkah KPU mengundang pelajar untuk mengunjungi pusat edukasi pemilu di kantor KPU Kabupaten Pali, di mana mereka dapat belajar sejarah pemilu dan proses demokrasi secara interaktif. Artinya sosialisasi yang telah dilakukan ini tepat sasaran Pak ya? Iya, alhamdulillah ini saya katakan udah tepat sasaran, karena kita tolak ukur kita tepat sasaran itu partisipasi masyarakat pada saat pencoblosan. Mengingat tahapan pelaksanaan pemilu merupakan proses yang panjang dan juga sangat kompleks, tentunya tidak lepas dari peran badan ad hoc ya Pak sebagai ujung tombak pelaksanaan demokrasi, dalam hal ini pemilu atau pilkada itu sendiri. Bisa diceritakan Pak atau dijelaskan ada berapa banyak badan ad hoc yang telah direkrut oleh KPU Kabupaten Pali, dan juga tantangan apa yang Bapak alami pada saat proses rekrutmen badan ad hoc? Jumlah badan ad hoc pada pemilu 2024 itu PPK itu 25 orang, dan sekretaris PPK itu 15 orang, jumlah PPS itu ada 213 orang, dan sekretaris PPS itu sama 213 juga. KPPS itu berjumlah 4.333 orang, dan pada Pilkada 2024 itu jumlah PPK-nya sama, sekretarisnya sama dengan pada saat pemilu, PPS-nya itu 213 juga, sekretarisnya 213 juga. KPPS-nya itu yang berbeda, itu hanya 2044 orang. Dalam
rekrutmen badan ad hoc, kami menghadapi beberapa tantangan. Jumlah pelamar yang benar-benar memenuhi syarat masih terbatas di beberapa wilayah. Proses verifikasi dokumen juga membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi untuk memastikan agar para calon badan ad hoc itu tidak terafiliasi kepada partai-partai politik tertentu serta memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain itu, jadwal yang padat menuntut proses berjalan cepat namun tetap akuntabel. Itu bukan mudah itu. Ya, kemudian itu disertai koordinasi intensif dengan pemerintah setempat, tantangan teknis seperti penggunaan aplikasi, sinkronisasi data juga muncul meski dapat diatasi melalui kerjasama dengan tim yang ada. Artinya yang berbeda ini ada perbedaan di jumlah KPPS saja Pak ya? Ya betul, karena mengapa jumlah KPPS-nya pada saat pemilu dan pilkada itu berbeda, karena pada saat pemilu itu TPS-nya lebih banyak, pada saat pilkada itu TPS-nya berkurang. Itu yang menyebabkan perbedaan itu. Baik. Kemudian Pak, untuk calon anggota badan ad hoc yang terafiliasi dengan partai politik, kemudian bagaimana langkah penanganannya Pak? Nah, disinilah perlu unsur kehati-hatian tim dari SDM Kabupaten Pali untuk memastikan agar pelamar itu betul-betul yang independen dan tidak terafiliasi terhadap partai politik manapun. Contohnya kita sebelum menentukan pengumuman mereka lulus administrasi atau tidak, kita cek dulu nama-nama tersebut di Sipol dan kemudian kita memperhatikan tanggapan ataupun masukan dari masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada 2024, tentunya KPU mendapatkan dukungan dari berbagai pihak Pak ya, dari berbagai pemangku kepentingan. Bisa dijelaskan Pak, apa saja peran pemerintah dan Forkopimda dalam menyukseskan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024? Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pilkada 2024 itu, yang pertama pemerintah daerah berperan dalam mendukung penuh kebutuhan fasilitas penyelenggaraan seperti ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas wilayah, serta memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan baik agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pencoblosan tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, Forkopimda membantu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif khususnya di Kabupaten Pali selama tahapan pemilu ataupun pilkada, mulai dari proses sosialisasi sampai pada pleno tingkat kabupaten. Omong kosong itu Pali bisa kondusif kalau tanpa dukungan dari kepolisian, kejaksaan, dan para TNI dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pali. Itu yang kedua. Selain itu, pemerintah daerah dan Forkopimda juga turut mendukung sosialisasi pendidikan pemilih melalui kerjasama lintas instansi, pembinaan masyarakat, serta mendorong tokoh agama, tokoh adat, pemuda untuk menjaga masyarakat berpartisipasi, berkolaborasi, dan memastikan pesan-pesan kepemiluan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada dapat meningkat secara signifikan pada saat pemilu dan pilkada kemarin. Artinya memang peran pemerintah, daerah, dan juga Forkopimda ini sangat diperlukan ya Pak, sangat penting bagi penyelenggaraan pemilu, khususnya di Pali. Ya betul, karena pemilu ini bukan hanya hajatan KPU, ini hajatan nasional. Tanpa dukungan dari stakeholder yang ada itu nggak bisa berjalan. Cuma alhamdulillah kabupaten ini seluruhnya
mendukung. Itu terbukti pada saat itu pilkada kemarin Kabupaten Bali itu nggak ada problem sama sekali. Itu menandakan terutama di bidang ketertiban dan keamanannya itu memang mensupport, betul-betul memang mensupport. Mungkin yang terakhir Pak, adakah pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda dan masyarakat Bali? Silakan Pak. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir akan terus berkomitmen memperkuat sosialisasi pendidikan pemilih serta meningkatkan profesionalitas badan ad hoc demi terselenggaranya pemilu yang akuntabel dan inklusif. Semoga upaya ini semakin memperteguh partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik. Mari terus menjaga semangat demokrasi. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman pemilih yang telah mengikuti episode kali ini hingga selesai. Semoga diskusi kali ini dapat memperkaya pemahaman kita dan juga mendorong kita untuk terus terlibat aktif dalam setiap proses demokrasi. Sampai bertemu di episode selanjutnya.